Halo pemirsa Cokro TV, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Sahal di Seruput. Kali ini saya mendapatkan kehormatan nih, dapat tamu istimewa yang saya selalu ngikuti melalui YouTube, Guru Gembul. Selamat datang. Iya, terima kasih, terima kasih. Jadi ini Guru Gembul ini kan tinggalnya di Bandung ya, jadi Iya, Bandung. sering commute Jakarta ya? Iya betul, sepekan ini 4 kali saya. Luar biasa ini. Bandung udah kayak ini aja tuh kayak Iya, kayak Jabotabek. Iya, kayak Jakarta Utara ke Jakarta Selatan jaraknya sama lah Nah, sekarang. iya makanya, jadi itu luar biasa mobilitasnya itu loh. Mobilitas secara fisik maupun mobilitas produktivitas di medsos. Tapi ini harus dikoreksi Pak. Sebenarnya saya keretalitas, nggak mobilitas. Oh keretalitas, oke. Oh kereta ya, iya ya, benar-benar. Karena pakainya Candaan basisnya aja, kereta. Pak. Ya bagus itu. Iya. Saya kira itu jangan-jangan didaftarkan ke ini istilah itu bisa untuk menambahin kosakata. Itu. Oke, kabarnya gimana? Baik aja ya. Alhamdulillah, baik. Ya ini saya mau bicarakan beberapa hal nih yang menarik ini. Kan saya ngikuti Guru Gembul wawancara dengan Chania ya di kanalnya Chania. Terus kemudian dengan Bang Adi Armando di Cokro TV sebelumnya kan Guru Gembul itu seorang guru yang concern dengan bagaimana agar masyarakat atau siapapun lah itu bisa berpikir kritis, nggak menerima begitu saja informasi. Betul. Gitu kan. Jadi nggak asal mentang-mentang yang itu datang dari yang dianggap otoritas gitu, terus diterima begitu saja gitu. Jadi itu intinya kan critical thinking kan begitu gitu ya. Kalau yang saya tangkap ya. Yang kedua soal etika. Betul. Etika. Jadi bagaimana ini soal berpikir yang kritis dan beretika dan soal integritas lah gitu. Dan mengacunya kepada misalnya Ki Hajar Dewantoro. Guru Gembul bilang bahwa mengacunya pada Ki Hajar Dewantoro. Nah, berangkat dari situ saya ingin minta pendapat nih tentang beberapa hal yang aktual nih. Yang terbaru ini fenomena Gus Miftah kemarin. Yang lagi rame kan. Ternyata ada 3 hari. Iya. Makanya terus ada penjual es teh, terus kemudian ya kita tahu ceritanya lah gitu. Bagaimana Guru Gembul memberi catatan tentang gejala itu? Saya ingin bernarasi dalam hal ini sedikit lebih panjang ya. Oke. Jadi saya sebelumnya saya mencoba untuk mengamati hal ini dan ternyata ini adalah hal yang berulang terjadi di Indonesia. Hal yang sama. Jadi ada 2 poin besar terkait dengan masyarakat bagaimana memahami tokoh-tokoh spiritual dan bagaimana tokoh-tokoh itu juga memahami masyarakat. Dalam hal yang pertama itu, saya mencoba untuk menganalisis. Kemarin saya baru masuk Twitter, hanya baru 1 bulan yang lalu. Kemudian saya mengamati bahwa kebanyakan yang trending di Twitter itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kebencian. Sesuatu yang negatif. Kanal X sekarang. Betul. Ya. Itu Elon Musk nggak ada kerjaan, ngasih nama jadi X. Oke, sorry, lanjut. Di X itu, saya melihat yang trending itu, diantaranya yang pernah saya ketahui itu adalah setelah saya ya, itu ada Agus yang matanya disiram pakai itu. Nah tapi itu narasi di sananya penuh sekali dengan kebencian. Oke, gak apa-apa, mungkin anggaplah bahwa sesuatu yang pantas dibencilah, oke lah anggap seperti itu. Tapi setelah itu muncul juga misalkan masalah yang Ibu Najwa Shihab. Sempat dihujat habis-habisan dan betul. Dari TikTok tapi kemudian menular ke Twitter. Kemudian setelah itu pindah juga kepada ujaran kebencian berikutnya itu diantaranya kepada Kang Emil yang kemarin itu, Pak Ridwan Kamil. Kemudian yang sekarang adalah kepada Gus Miftah dan seterusnya. Sekali lagi saya tidak menganggap bahwa netizen di Indonesia itu barbar misalkan dalam konteks ini. Cuman yang saya perhatikan adalah kenapa hal-hal yang trending justru adalah hal-hal yang memang diarahkan untuk kebencian pada satu pihak. Dan kebencian itu pada akhirnya juga dibesarkan oleh media, kemudian dibesarkan oleh hal-hal yang lain. Kalau misalkan kita menganalisis ini, satu
kebiasaan dari masyarakat kita yang sangat sulit untuk diubah itu adalah bahwa kita cenderung untuk membenci dan menyukai, mengapresiasi dan mengkritik itu bukan pada sesuatu yang kita anggap benar. Tetapi kepada siapa yang mengatakan itu, otoritas siapa yang membawanya. Jadi kalau misalkan kita berpikir dengan critical thinking, sederhana, objektif, maka ketika ada kasus terkait dengan Gus Miftah, kita hanya fokus pada Gus Miftah melakukan kesalahan karena perbuatan, tindakannya itu telah melecehkan martabat orang lain di ruang publik. Sederhana kan? Sesederhana itu. Maka yang harusnya kita hujat dan kita serang itu adalah perbuatan itu. Maka ketika ada yang menyerang Gus Miftah aja goblok, misalkan dengan seperti itu, karena Gus Miftah mengatakan goblok, maka Gus Miftah juga jadi goblok, misalkan yang seperti itu ya. Nah, ini kan sebenarnya tidak relevan, karena hujatan dan ketidaksukaan kita harusnya diarahkan kepada perbuatannya siapapun yang melakukan itu. Apakah pelakunya adalah Presiden Pak Prabowo misalkan, apakah yang melakukannya adalah Gus Miftah, apakah yang melakukannya itu adalah Ustadz begini dan begitu, kita tutup mata terhadap pribadi-pribadi itu, kita fokus pada perbuatan-perbuatan dan kata-katanya. Jadi, kenapa netizen kita, masyarakat kita secara umum justru menyerang itu adalah kepada pribadi? Kenapa kita tidak pada perbuatannya saja? Berpikir critical thinking, berpikir objektif, itu artinya sesuai dengan objek. Objeknya dalam hal ini adalah apa? Adalah kata-kata yang dilontarkan. Berpikir subjektif berarti subjeknya, siapa yang melontarkan kata-kata itu. Kalau berpikir subjektif artinya kita fokus pada siapa yang mengatakan itu. Berpikir objektif artinya kita berpikir tentang apa yang dia katakan itu. Nah, berpikir objektif menuntut kita untuk fokusnya itu bukan pada Gus Miftah. Jadi setiap siapapun, setiap orang yang telah melakukan penistaan atau ujaran kebencian atau perundungan terhadap seseorang di ruang publik, siapapun itu, maka harus kita cela. Perbuatannya itu. Nah, kalau misalkan untuk pribadinya, saya tidak membela Gus Miftah dalam hal ini, tapi saya mengkampanyekan ini sejak 5 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih sulit sekali orang untuk memahaminya. Saya selalu berkata misalkan ketika saya mengkritik Pak Jokowi, saya tidak sama sekali mengkritik beliau sebagai pribadi. Kritikan saya diarahkan pada kebijakannya. Nah, orang-orang mengkritik saya, wah dulu aja ngebela-bela Jokowi, sekarang ngejelek-jelekin. Saya nggak peduli pada Pak Jokowinya sebagai pribadi, saya serangnya itu adalah terkait dengan perbuatan dan tindakan, kata-kata beliau, dan lain sebagainya. Kasus per kasus. Kasus per kasus. Jadi saya bisa membela Jokowi di satu sisi dan saya akan menistakan dalam tanda kutip di sisi yang lain karena saya tidak urusan dengan pribadinya. Demikian pun dengan Gus Miftah, ayo kita berpikir secara objektif bahwa musuh kita sebenarnya bukan pribadinya. Pribadi tidak bisa kita musuhi, itu adalah milik Tuhan. Itu adalah sepenuhnya milik Tuhan, dan kebencian kita kepada makhluk Tuhan berarti adalah kebencian kita terhadap penciptanya. Dan begitu. Kebencian kita adalah pada perbuatan, di mana perbuatan itu secara eksklusif adalah karya dari makhluk itu. Sehingga kita bisa mengkritik itu habis-habisan, bisa menghujat itu kalau memang dianggap perlu. Jadi netizen, masyarakat Indonesia, ayo kita sama-sama hujat, ayo sama-sama kita nistakan perlakuan, tindakan, kata-kata yang mendiskreditkan orang lain, yang menjelekkan orang lain di muka publik. Bahkan siapapun itu yang mengatakannya. Jadi dalam hal ini, Gus Miftah anggap dapat karmanya, dapat karmanya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, fenomena yang kedua adalah terkait dengan Gus Miftahnya. Yang kenapa beliau sampai melontarkan kalimat-kalimat itu? Sekarang ada teori konspirasi, Pak. Ada teori konspirasi yang mengatakan bahwa Gus Miftah secara sengaja melakukan itu agar Bapak penjual teh itu mendapatkan uang yang sangat besar, dapat akses terhadap banyak, mungkin sebentar lagi diundang podcast, mungkin sebentar lagi Gus Miftah akan datang ke channel Close the Door. Atau ini ada pengajian di tempatnya Pak penjual esnya itu. Pokoknya mendapatkan spotlight lah ya, perhatian publik. Betul. Dan donasi. Ya, jadi Baraya, cara mudah untuk meningkatkan status seseorang adalah minta dia dihujat oleh seorang ulama. Ya, tapi balik lagi ke Gus ini. Nah, karena masyarakat kita itu fokusnya kepada orang yang membawa otoritas kebenaran, bukan kepada kebenarannya sendiri, maka kita itu sekarang di Indonesia secara umum, secara khusus, sering dikecewakan oleh para ulama. Ya. Jadi misalkan gini, dulu banget
kita dikecewakan dan kita marah-marah, kemudian kita membuli rame-rame A'agim. Lalu tak lama setelah itu kita membuli rame-rame Ustadz Yusuf Mansur. Lalu sempat beberapa kali juga kita membuli Pak Ustadz Khalid Basalamah dan lain sebagainya, termasuk ya beberapa ulama-ulama gitu. Dan kemudian mereka dikerdilkan, dilecehkan dan lain sebagainya. Pertanyaan saya adalah kenapa mereka melakukan itu? Ada tagline yang selalu saya perhatikan dari hujatan-hujatan itu. Di antaranya mereka mengatakan seperti ini kurang lebih. Dulu saya kagum sama, misalkan ya, dulu saya kagum sama A'agim. Setelah seperti ini saya benar-benar merasa kecewa, saya nggak mau ikut lagi pengajiannya. Masalahnya di situ apa? Masalahnya adalah, bukankah A'agim juga memberikan kepada kita banyak inspirasi dan pengetahuan? Bukankah orang itu selama bertahun-tahun sudah mendapatkan insight-insight yang luar biasa dari A'agim? Hanya kemudian gara-gara 1-2 hal yang tidak disetujui, maka dia langsung berkhianat secara intelektual. Saya tolak semuanya, kemudian alhamdulillah sekarang saya hijrah, saya ikut ke Ustadz Anu. Artinya apa? Artinya dia tidak peduli pada kebenaran, dia hanya melihat siapa yang membawa kebenaran. Nah ini kacau. Akhirnya apa? Di Indonesia banyak yang saya tidak mau dengerin kalau kalau Quraisy Shihab bicara karena dia menolak hijab. Misalkan begitu. Jadi di antara sekian banyak kebenaran, di antara sekian banyak inspirasi, pengetahuan, wawasan dan jangkauan itu semuanya kita cancel hanya gara-gara 1-2 kata itu langsung hilang. Terus pindah lagi saya hijrah ke sini, lalu pindah lagi saya hijrah ke sini, lalu ujung-ujungnya adalah jadi ateis. Wah, semua agama ini ternyata gini. Ya kesalahan terbesarnya adalah mereka fokus pada orang-orang itu gitu. Kenapa nggak fokus pada mana yang kita anggap baik dan benar dan kemudian kita lihat siapa orang yang mengatakannya. Jadi kalau misalnya saya tetap bisa mengambil inspirasi dari Gus Baha, saya tetap bisa mengambil pengetahuan dari Ustadz Khalid Basalamah, betapapun mereka memiliki pemahaman dan ideologi yang berbeda-beda. Karena saya nggak fokus pada orangnya. Nah, ketika terjadi kasus Gus Miftah ini, orang-orang fokus pada Gus Miftah, sehingga ketika dia melakukan kesalahan, kecewanya luar biasa, jatuhkan. Nanti ada lagi Ustadz ngikutin kalau sudah tenar, kalau misalkan sudah memicu kesenangan, euforia masyarakat, nanti kalau mengecewakan jatuhkan lagi. Begitu aja seterusnya. Kita gagal untuk menjadi masyarakat yang dewasa. Jadi ini kayak fenomena kalau pas suka banget itu fanatik gitu ya, fanatisme. Terus kemudian menjadi ekstrim kebalikannya. Betul. Betul. Tapi sikapnya sama, yaitu betul-betul tidak fokus kepada kasus per kasusnya, tetapi kepada subjeknya, pada individunya gitu ya. Dan ini sebenarnya adalah kelanjutan dari zaman feodal kuno. Jadi zaman feodal di Nusantara ini, jadi ada di masa lampau secara sosiologis dan antropologis mungkin, jadi masyarakat di Indonesia itu adalah masyarakat yang tidak percaya kalau ada orang yang lebih tinggi derajatnya daripada orang lain. Tidak percaya. Mereka menganggap manusia itu setara awalnya. Nah, tetapi kemudian mereka dipertemukan dengan sebuah fakta. Ternyata ada orang yang jadi raja dan berkuasa. Maka mereka kemudian menyimpulkan dia bukan manusia, dia setengah dewa. Maka semua cerita raja di Nusantara selalu berkiblat pada satu paham yang sama. Mereka keturunan dewa, mereka adalah inkarnasi dari dewa, mereka representasi dari dewa. Ketika misalkan Purnawarman wafat, dia dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu. Ketika Ken Arok wafat, dia dianggap sebagai titisan dari Dewa Shiva. Begitu seterusnya. Nah, karena kondisinya seperti itu, maka pemujaan kita kepada pemimpin itu menjadi sangat berlebihan. Karena kita menganggap dia itu suci. Setiap orang yang memiliki otoritas, maka dia suci, maka dia dewa, maka dia tidak boleh diganggu-gugat kata-katanya. Nah, itu di zaman kuno. Kemudian ketika masuk zaman Belanda, Belanda tahu realitas itu dan kemudian memanfaatkannya untuk kepentingan Belanda. Belanda kemudian menggunakan semacam otoritas yang sama. Simbol-simbol Belanda itu banyak. Kalau misalkan di Bandung kita misalkan melihat posisi gedung sate yang dihadapkan pada Gunung Tangkuban Perahu itu sebenarnya adalah simbol-simbol mistik di mana orang Belanda ingin mengambil alih
kepercayaan lokal yang memuja dewa-dewi di Gunung Tangkuban Parahu itu jadi representasi pemerintah Belanda itu adalah mereka yang langsung berhadap pada dewa-dewi orang Sunda gitu. Begitu. Dikapitalisasi oleh Dikapitalisasi Belanda, itu digunakan oleh orang Belanda Ya. untuk mempertahankan feodalisme di Indonesia. Nah, ketika Belanda lengser dan kemudian kita mencoba untuk membangun kembali negara kita, kebudayaan yang berlangsung selama ribuan tahun itu sulit sekali untuk dipadamkan. Akhirnya sampai sekarang kita tutup mata, tutup kuping terhadap kebenaran. Kita tutup mata, tutup kuping terhadap hasil olah pikir manusia sendiri. Hasil olah pikir kita sendiri. Kita menganggap diri kita remeh, tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Dan kemudian kita menganggap bahwa ikut sana aja karena dia otoritasnya kuat. Ikut sana saja karena dia bersandarnya sekian. Ikut sana saja karena dia sudah menguasai ini dan itu dan sebagainya. Jadi akhirnya kita menganggap diri kita lemah dan diri kita rendah, dan kemudian kita menganggap orang lain itu memiliki otoritas. Dan itu dipertahankan, bahkan misalkan kasus-kasus yang terakhir ada di Indonesia, misalkan polemik habaib misalkan di Indonesia, kemudian kasus Mama Gufron misalkan, itu punya cerita yang sama. Kalau mereka polanya sama. Kalau mereka ceramah, mereka selalu menceritakan hal yang sama. Jadi mereka ceramah itu kurang lebihnya gini. Kalian tuh susah masuk surga, kalian ahli maksiat, kalian itu tidak ngerti soal sholat, kalian itu gak paham soal pengajian, baca Quran aja harus terjemahan. Jadi kalian tuh gak bisa apa-apa, masuk surga tuh sangat sulit. Untung di sini ada Mama Gufron. Nah, jadi mereka akan agar mereka kemudian menjadi budak-budak spiritual bagi tokoh yang mereka agungkan. Kepada habaib juga kan seperti itu. Jadi dicium kakinya karena saya tidak bisa apa-apa dan saya hanya mungkin bisa masuk surga dengan mencintai keluarga Nabi. Begitu seterusnya. Dan ini Gus, kenapa namanya Gus Miftah ini? Ya kenapa harus pakai Gus itu? Ya karena anak kiai. Punya otoritas. Nah kan masyarakat kita yang sejak awal begitu, sehingga ketika keceletot sedikit aja, atau ini sebenarnya bukan keceletot sedikit, ini keceletot banyak. Ini keceletot banyak, akhirnya berbondong-bondong orang kemudian pecat Gus Miftah, jangan jadikan. Dan bukan hanya itu, Guru Gembul. Jadi fenomena karena yang dianggap punya otoritas itu begitu dipuja ya. Keaslian otoritas itu sendiri juga kemudian nggak dipertanyakan. Misalnya soal Gus ya. Gus dan Neng itu kan dulu, itu kan dipakai untuk sebutan anak kiai di pesantren. Dan itu berlaku kepada santrinya saja. Jadi santrinya ini manggil anaknya kiai itu Gus. Manggil anak yang putri Neng gitu kan. Sekarang kan mengalami inflasi. Semua yang dipanggil Gus. Jadi itu. Atau Habib. Betul. Bib gitu kan semuanya. Jadi ada inflasi panggilan, gelar, tidak dipertanyakan lagi atau asal usulnya. Silakan loh. Seruput Pak. Karena itu dipuja tanpa sikap kritis gitu ya. Jadi itu, tapi itu sebenarnya kan saya jadi ingat perbincangan Guru Gembul sebelum dengan Chania ya soal sikap kritis terhadap tradisi. Itu sikap begitu tuh bukannya, itu kan nggak khas Indonesia sebenarnya. Di dalam masyarakat tradisional, masyarakat yang tidak terini modernitas lah ya. Itu kan sikap seperti itu juga muncul. Banyak. Di Barat juga. Gitu. Gimana menurut? Feodalisme itu berkembang di seluruh dunia karena itu adalah tuntutan zaman. Jadi di masanya feodalisme adalah sesuatu yang positif, sesuatu yang baik pada masanya. Karena untuk bisa mempertahankan eksistensi lembaga besar seperti kerajaan misalkan, dan pada waktu itu tidak ada sebuah sistem yang memadai untuk bisa mempertahankannya, maka mereka membutuhkan hal-hal yang sakral, hal-hal yang mistik untuk bisa mempertahankan itu. Jadi pada bagian itu memang sesuatu yang positif. Nah, tetapi kemudian ketika zaman berkembang, orang-orang Eropa memutuskan untuk melawan apa yang ada di masa lalu mereka.
Makanya mereka bikin serangkaian revolusi selama berabad-abad. Mereka mulai dari Renaissance, kemudian mereka masuk ke dalam reformasi gereja, kemudian mereka masuk ke dalam Aufklärung, masuklah revolusi industri, ada revolusi Prancis. Itu adalah rangkaian revolusi-revolusi yang menyakitkan, menghancurkan mereka, tetapi itu akhirnya menciptakan Eropa modern, Barat modern. Dimulai dari misalkan pemberontakan orang-orang terhadap agama dan tradisi melalui karya seni, Renaissance. Dari seni kemudian pindah kepada spiritual, dari spiritual pindah kepada pengetahuan, dari pengetahuan pindah kepada manufaktur dan mekanika, dari situ kemudian pindah lagi kepada ideologi, kemudian masuk ke dalam politik. Berangkaiannya itu benar-benar merunut gitu. Eropa. Di Indonesia kita tidak mengalami itu. Di Indonesia ketika ada orang Eropa misalkan yang mencoba untuk menerapkan berpikir yang lebih modern, itu dihujat, dicaci makinya, difitnahnya sampai sekarang. Herman Willem Daendels. Daendels itu adalah seorang liberalis sejati. Ketika dia mengatakan bahwa raja mulai sekarang tidak boleh ngambil upeti dari rakyat, biarkan saya yang membayar mereka. Jadi bupati itu ada di bawah pemerintah kolonial Belanda, dia adalah pejabat publik. Karena pejabat publik, dia nggak boleh ngambil dari rakyat, tapi digaji sama saya. Masuk akal, relevan untuk zaman sekarang. Tapi ketika dia melakukan itu, seluruh orang-orang Jawa langsung memberontak. Walaupun pada waktu itu pemberontakannya belum fisik, tetapi pemberontakan kebencian, disebutnya sebagai Raden Mas Galak gitu, atau siapa itu, Menir Guntur gitu di Jawa Barat disebutnya Menir Guntur di sana. Nah, dan sampai sekarang masyarakat Indonesia masih diajarkan bahwa Daendels itu adalah orang yang jahat, yang korup, yang begini dan begitu dan seterusnya. Nah, jadi ada upaya-upaya modernisasi di Indonesia sejak zaman Herman Willem Daendels, kemudian nanti ada zaman Raffles, kemudian nanti para founding parents kita seperti Bung Karno, Pak Syahrir dan sebagainya. Upaya terus-terusan untuk itu, tetapi kita masih gagal karena ya itu Eropa saja membutuhkan waktu 500 tahun untuk menjadi modern. Ya, kita sampai sejauh ini baru mengupayakan, dan juga misalnya ada tuduhan-tuduhan orang yang berpikir kritis atau yang rasional itu tuduhannya itu agen Freemasonry. Jadi ada sebuah konspirasi global untuk menaklukkan dunia Islam atau apa gitu kan. Itu kan tuduhannya begitu kan, misalnya kaum pembaharu, para mujadid di Timur Tengah gitu ya, Muhammad Abduh, terus para murid-muridnya itu kan juga sering dituduh sebagai agen Freemasonry gitu. Jadi itu tuduhan untuk membungkam atau menghentikan ini pemikiran kritis dalam beragama kan gitu. Nah ini menarik karena gini Pak, kalau misalkan kaum jahat di Indonesia, kaum non-intelektual di Indonesia mau menjatuhkan karakteristik seseorang, maka dia labeli dulu. Jadi misalkan orang ini ternyata liberal. Nah, kalau sudah mulai dari situ, barulah dia narasikan. Jadi misalkan ya, ketika saya mengatakan bahwa Tuhan, saya menolak untuk merasionalisasikan Tuhan, biarlah Tuhan sebagai entitas yang mistik gitu. Itu sebenarnya adalah pandangan yang sangat-sangat tradisional. Itu adalah pandangan generasi salaf, itu kelompok orang-orang sunnah gitu bahwa tidak difilsafatkan, tidak dijadikan kajian akademik. Imam Hambali, Ahmad bin Hambal itu berpendapat seperti itu. Dalam versinya sendiri ya. Betul. Jadi ketika ada pertanyaan apakah Al-Quran itu makhluk atau bukan, beliau tidak mau digebukin kayak gimana sampai maaf kencing darah, beliau tetap bungkam. Nah, ketika saya misalkan mengatakan hal yang sama, seharusnya saya dibela oleh kelompok-kelompok sunnah. Tapi saya dihujat oleh mereka karena apa? Karena sebelum pemikiran saya itu disodorkan, saya disebut dulu sebagai liberal. Nah, sudah disebut liberal, maka semua kata-kata saya akan dibantah gitu. Nah, itu sebenarnya adalah, jadi kalau momentum, jadi masyarakat kita itu adalah masyarakat simbol kan. Kemampuan abstraksi kita, karena literasi yang rendah, kemampuan abstraksi kita itu lemah. Karena kemampuan abstraksi kita remah, maka kita hanya bisa mengkonkretkan segala sesuatu. Untuk mengkonkretkan segala sesuatu, kita butuh simbol-simbol. Jadi ketika kita memahami Islam, kita nggak paham Islamnya, kita paham sorbannya, kita paham pakaian
pakaian Arabnya, kita paham dengan janggutnya, itu pengkonkretkan karena kemampuan kita untuk mengabstraksikan sesuatu sangat rendah. Dan ini sebenarnya saya jadi ingat pernyataan Bung Karno ini, yang dia bilang, kan Bung Karno itu membedakan antara api Islam dengan abunya, dengan dupanya. Iya, jadi harusnya Islam itu yang harus ditangkap itu spiritnya, apinya. Kan Bung Karno sangat rasional ya. Iya, betul. Jangan ornamen-ornamen fisiknya, yang jangan asapnya, abunya apa yang itu akan nanti menjadi pernik-pernik sejarah masa lalu. Makanya kan dia nggak suka dengan upaya mengelap tradisi, betul. gitu kan, atas nama kejayaan Islam, justru yang dielap-elap itu yang lama, gitu. Sementara yang baru itu justru terabaikan. Ini menurut saya sejalan dengan poin itu yang Guru Gembul sampaikan itu. Iya, saya baca buku Islam Sontoloyo itu. Nah, iya benar, itu kan kritik yang keras ya. Kritik keras terhadap gejala seperti itu, gejala tadi itu yang hanya berfokus pada penampilan lahiriah. Betul. Nah itu dulu Bung Karno nggak pernah ada yang menyebut sebagai penista agama loh. Oh enggak. Pada waktu itu dihujat, Pak. Oh, dihujat juga. Dihujat juga. Waktu bikin Islam Sontoloyo itu sebagian dari orang-orang itu menghujat. Bahkan ada beberapa buku tandingan sejauh yang saya ingat tuh. Cuman enggak. Ya memang ada polemik dengan Ahasan apa ya. Iya, betul. Itu kan lebih ke pemikiran sebenarnya kan. Dan Bung Karno itu Muslim yang taat sebenarnya. Sangat, iya, betul. Dan pengagum inilah rasionalisme Islam ya. Betul. Ya, kembali ke soal Gus Miftah. Catatan Guru Gembul apa tentang tadi fenomena tradisi dan fenomena yang kita bicarakan itu? Iya, sebenarnya catatan saya sebenarnya sudah disampaikan. Jadi maksud saya Gus Miftah untuk kata-kata itu dan untuk beberapa sikap beliau di panggung harus kita kritik keras. Bahwa ketika ada orang yang melakukan pelecehan di ruang publik, di tempat terbuka dan ditertawakan bersama, itu sebenarnya adalah sesuatu yang memang menghina kemanusiaan. Tetapi kalau orang yang dimaksud itu kemudian sudah saling memaafkan, dan itu gitu menjadi bagian dari pelajaran. Kalau misalkan masyarakat masih juga membenci, saya mengajukan ini beberapa, dan saya pikir ada beberapa jurnal ilmiah yang juga sudah dipublikasikan terkait dengan hal ini. Kalau misalkan kita masih membenci pada polemik pihak lain yang sama sekali tidak berhubungan dengan kita ikut-ikutan membenci, maka kemungkinan besar hati kita lah yang sedang menderita. Jadi hati kita menderita. Jadi ketika penderitaan itu membuncah, kita ingin mengeluarkan kebencian itu kepada pihak lain. Jadi ketika ada yang jatuh, ketika ada yang melakukan kemaksiatan, ketika ada orang yang memang melakukan kesalahan, itu dilampiaskan. Jadi misal di Indonesia masih laku Fufu Fafa sama Pak Prabowo misalkan. Anggaplah Pak Fufu Fafa itu adalah Gibran. Anggaplah. Fakta bahwa sampai sekarang di muka publik Pak Prabowo dengan Gibran masih baik-baik saja, seharusnya juga menuntaskan masalah itu. Karena orangnya yang berpolemik itu sudah damai, ya sudah, apa kepentingan kita juga untuk menghujat satu sama lain gitu. Kemudian terkait juga dengan Gus Miftah. Fakta bahwa Pak penjual teh itu sudah saling memaafkan dengan Gus Miftah di ruang publik ya. Kita nggak punya metodologi untuk melihat hati mereka. Kita hanya melihat apa yang terlihat di media, apa yang terlihat di publik gitu. Fakta bahwa mereka sudah saling bercengkrama, fakta bahwa Gus Miftah sudah mendapatkan karmanya, dan fakta bahwa penjual teh itu juga sudah mendapatkan kemakmuran yang luar biasa itu. Ya sudah, kita hentikan kebencian, kemudian kita fokus membenci, mencela, tidak suka pada perbuatan-perbuatan serupa itu. Termasuk bahkan ketika perbuatan itu yang kita lakukan selama ini. Jadi kita hidup sangat tidak nyaman ketika kita hidup terus-terusan dengan kebencian. Sangat tidak nyaman ketika kita hidup terus-terusan dengan kedengkian. Itu adalah
itu dilarang sama agama, itu ditentang oleh kebenaran, dan pada akhirnya itu akan menggerus intelektualitas kita. Karena kalau misalkan kita mempertahankan kebencian yang semacam itu, akhirnya kita tidak punya guru. Karena tidak mungkin ada manusia yang sempurna, tidak mungkin ada orang yang melakukan kesalahan. Setiap ada orang yang melakukan kesalahan, kemudian kita lakukan cancel culture kepada dia, lalu kepada siapa kita harus berguru? Nah, ini saya tadi barusan mau nanggapin soal cancel culture ini. Gejala cancel culture yang juga sebenarnya ngetren di medsos ya, di fenomena medsos kan wokeism itu. Misalnya wokeism di barat itu kan juga cancel culture ya. Jadi kalau ada sebuah peristiwa atau tindakan atau ucapan dari seseorang yang tidak disukai terus kemudian dibenci seluruh jagat, terus orangnya ini juga di-cancel. Semuanya yang menyangkut dia itu seakan-akan nggak punya hak hidup gitu. Jadi kan harusnya nggak begitu gitu ya. Enggak, ini sebenarnya adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi membunuh karakter seseorang itu seharusnya tidak kita lakukan gitu. Tapi ini saya kira sekaligus juga mengakhiri episode pertama diskusi kita ya. Iya, kita terlalu panjang dan kesana-kesini ya. Iya, Maaf. Enggak, tapi menurut saya ini kita perlu juga membahas soal lain. Jadi ini kita akhiri dulu di sini, pemirsa, sampai di sini dulu. Ikuti juga perbincangan saya dengan Guru Gembul episode yang berikutnya. Terima kasih Guru Gembul. Sama-sama. Sama-sama.